Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Cakra yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Bapak Andi. Bapak Andi usianya berapa sekarang? 25 tahun. 25 tahun. Untuk pekerjaan Bapak Andi napi? Karyawan. Karyawan ya. Baik Bapak, terima kasih. Boleh saya tahu keluhan Bapak sekarang apa ya? Nyeri di perut. Boleh saya tahu nyerinya di bagian mana? Sebelah kanan bawah apa atas? Bawah ya? Bawah. Oh, nggih. Nyeri pada bagian bawah, nggih. Boleh saya tahu nyerinya mulai dari hari apa? Dari kemarin malam. Dari kemarin malam ya. Mulai dari kemarin malam. Bagaimana rasa nyerinya nih, Pak? Apakah nyeri terus muntah? Bapak juga mengalami muntah nih, bro. Mengalami muntah. Apakah nyerinya menetap apa hilang timbul gitu, Pak? Hilang timbul ya. Berarti namun rasanya sakit. Kalau saya beri rintangan dari 1 sampai 10, rasa sakitnya nomor berapa, Pak? Berapa ya? Nomor 4. Nomor 4, oh, berarti tidak terlalu keras. Ya, hilang timbul dan tidak terlalu nyeri. Apakah nyeri ini mengganggu aktivitas Bapak? Iya, mengganggu ya. Ini Bapak mengalami muntah juga. Boleh saya tahu Bapak memiliki diare apa tidak? Tidak. Apakah memiliki riwayat penyakit MAH? Tidak. Tidak ya? MAH tidak juga. Baik, jadi bagian bawah. Lalu Bapak mengalami demam apa tidak? Mengalami demam. Boleh saya tahu dari kapan demamnya? Sudah 3 hari. 3 hari yang lalu demam. Dari 3 hari yang lalu. Iya. Terima kasih Bapak. Bapak Andi, 25 tahun, pekerjaan karyawan, dengan keluhan nyeri pada bagian perut bawah, lalu mengalami muntah juga, nyerinya hilang timbul semenjak kemarin malam, dan ada keluhan lain demam sejak 3 hari yang lalu. Ini Pak, benar ya? Untuk memastikan diagnosis saya memerlukan beberapa pemeriksaan fisik Pak, di mana harus saya lakukan pemeriksaan inspeksi, lalu ada auskultasi, perkusi, dan juga palpasi, di mana nanti sembari saya memeriksa akan saya jelaskan itu apa-apa saja fungsinya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak bisa langsung ke ruang sana nih. Bapak, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan visi abdomen Bapak nih. Yang pertama saya akan lakukan teknik inspeksi, di mana di sini saya juga memerlukan Bapak untuk membuka baju sedikit, dari proses sifoidoid sampai sifisis pubis harus terbuka. Baik, apakah Bapak sudah bersedia? Sedia. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan lakukan teknik inspeksi, di mana teknik inspeksi di sini ada beberapa aspek yang saya nilai Pak ya, di mana saya akan melihat kulit Bapak apakah terdapat kelainan warna kulit, terdapat jaringan parut atau pelebaran vena. Namun di sini saya tidak temukan hal tersebut, berarti ini masih aman Pak, tidak ada inflamasi. Yang kedua juga saya akan memperhatikan umbilikus Bapak atau pusar Bapak apakah terdapat inflamasi, di mana kalau terjadi inflamasi berarti menandakan terdapat hernia. Tapi di sini tidak ada, berarti Bapak masih normal, tidak ada kelainan. Selain itu saya juga akan memperhatikan bentuk perut Bapak, di mana bentuk perut pada orang yang mengalami kelainan akan asimetris atau tidak seimbang kanan dan kirinya Pak ya. Dan juga mungkin akan lebih besar bagian perutnya dibandingkan dadanya. Namun di sini Bapak masih sangat normal, saya lihat bentuknya masih simetris antara kanan dan kirinya. Lalu saya juga melihat adanya gelombang peristaltik. Ini hal yang wajar karena
dari kerja usus tersebut ada gelombang peristaltik dan juga adanya pulsasi niki normal Pak ya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini saya akan gunakan stetoskop untuk mendengar bising usus dari Bapak, di mana saya akan mengecek bising usus Bapak dan menghitung frekuensinya per menit. Nah, untuk orang yang normal frekuensinya akan sekitar 5-34 kali per menit Pak ya. Saya akan mengecek di 4 kuadran abdomen Bapak. Yang pertama dari left lower quadrant, right lower quadrant, right upper quadrant, ini Bapak suara bising ususnya masih normal ya. Saya catat tadi sebanyak 14 kali berbising dalam semenit Pak ya, dimana itu termasuk kategori normal. Sekarang saya akan mengecek bagian arteri iliaka Bapak, lalu arteri renal dan aorta abdominalis. Arteri renal, dan aorta abdominalis. Baik Bapak, nah, di sini dalam pemeriksaan tadi saya masih mendengarkan secara normal Pak ya, belum saya temukan adanya kelainan. Sekarang saya lanjut ke pemeriksaan perkusi Pak ya, dimana perkusi ini saya akan mengetuk-ngetuk bagian perut Bapak sehingga menghasilkan suara, dimana suara ini nanti akan membantu saya atau memudahkan saya dalam mendiagnosis terjadi kelainan atau tidak, karena pada suara tersebut akan memudahkan saya nantinya ada barang apa di bawahnya nih kan saya bisa lihat. Baik, yang pertama saya akan lakukan perkusi di bagian kuadran kanan bawah, bagian kiri kuadran bawah, kiri atas kuadran, dan kanan atas. Baik, dari tadi yang saya lakukan masih sama suaranya, tidak ada yang berbeda, jadi masih bisa dikatakan normal Pak ya, tidak ada kelainan. Sekarang saya akan lakukan perkusi hepar. Nah, dimana perkusi hepar ini juga saya sama akan mengetuk-ngetuk dari suara timpani menuju ke redup, dimana nanti saat perpindahan bunyi nike saya akan stop untuk menandai dan lagi mengulangi dari bawah dan stop. Nah, di sana akan menunjukkan letak dari hati Bapak dan lalu saya akan mengukurnya, menentukan berapa panjang dari hati Bapak nih. Saya di sini mengikuti garis kayalan tubuh linea medio clavicularis. Saya mulai dari intercosta 2, baik sini dari bawah ke atas sekarang. Di sini sekarang saya ukur panjangnya. Baik, di sini saya ukur panjang dari liver span Bapak 7 cm nih Pak, dimana niki merupakan angka normal. Yang normal nike
rata-rata panjangnya 6 sampai 12 cm pada garis kail ini Pak ya. Sekarang saya akan cek pada garis kail lagi satu, yakni linea mid sternalis, dimana pada normalnya di sini akan panjangnya 4 sampai 8 cm. Sekarang kita cek punya Bapak. Baik, di sini. Nah, sini. Baik, di sini saya panjangnya 6 Pak ya. Berarti itu masih normal, berarti keduanya masih normal. Antara lobus kanan dan lobus kiri hati Bapak masih normal, tidak ada pembengkakan ataupun pembesaran ya. Baik, sekarang saya akan lanjut ke perkusi ketok ginjal. Bapak bisa duduk menghadap sana nih. Baik, akan saya buka bajunya sedikit Bapak. Di sini saya akan mengetes dulu ketokannya seperti ini kira-kira nanti. Apakah itu sakit Pak? Pak sanggup ya segitu? Baik, sekarang saya akan mengetok pada sudut costovertebra. Oke. Bapak bisa katakan sakit jika terasa sakit Pak ya? Apakah terasa sakit Bapak? Tidak. Saya ulangi lagi sekali. Apakah terasa sakit? Tidak nggih? Baik, terima kasih. Dimana tadi Bapak bisa kembali duduk. Dia bisa kembali berbaring. Tadi saya memeriksa ginjal Bapak. Jika terasa sakit berarti ginjal Bapak mengalami kelainan, dan karena tadi tidak berarti Bapak masih normal nih. Sekarang adalah pemeriksaan palpasi. Teknik palpasi niki Bapak dianjurkan untuk mengangkat kaki selama pemeriksaan ini nih, kedua kaki, dan juga saya mohonkan Bapak bisa bernapas melalui mulut Bapak secara normal saja ya. Yang pertama saya akan lakukan palpasi di 4 kuadran bagian perut Bapak, dan Bapak bisa katakan jika terasa sakit Pak ya. Saya mulai dari palpasi 4 kuadran kedalaman 1 cm. Apakah terasa sakit Pak? Terasa sakit nih? Kalau di sini terasa sakit Pak? Tidak. Baik. Sini apakah terasa sakit? Tidak. Di sini? Sakit. Oke. Baik Bapak. Dari hasil pemeriksaan saya tadi 4 kuadran, kemungkinan ada organ yang bermasalah di sekitar kanan bawah niki Pak nih. Sekitar hipokondria dextra atau iliaka dextra. Saya lanjut sekarang ke palpasi hati Pak nih. Palpasi hati niki saya akan menggunakan 2 metode. Maksudnya itu 2 tangan menggunakan teknik bimanual. Yang satu tangan saya berada di bawah tepat di hati Bapak, dan yang kedua di atas hati Bapak, dan Bapak bisa bernapas secara normal nih. Bapak tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Tadi tidak ada penonjolan yang menyentuh jari-jari saya, berarti bisa dikatakan hati Bapak masih normal, tidak terjadi pembengkakan ataupun pelebaran. Sekarang saya akan lanjutkan ke palpasi limfe. Dimana palpasi limfe ini saya akan menggunakan teknik Schaffner dan Hackett. Dimana teknik Schaffner saya akan mengambil garis kail, Bapak bisa normal, ambil garis kail dari sias kanan menuju ke arcus costa melalui umbilikus. Saya akan palpasi Pak nih, saya tekan-tekan. Sekarang saya akan menggunakan teknik Hackett dari sias kiri menuju arcus costa. Baik. Sekarang saya akan lakukan palpasi ginjal. Sekarang saya akan menggunakan teknik bimanual juga dari kanan terlebih dahulu. Bapak bisa napas secara normal saja. Diulang lagi. Sekarang yang kiri.
Di sini sama juga Bapak bisa napas secara normal nih. Baik. Ini Bapak napas, tarik napas. Hembuskan, tarik napas. Hembuskan. Baik. Sekarang yang terakhir saya akan lakukan palpasi aorta abdominalis menggunakan kedua tangan saya. Baik, akan saya periksa. Oke, tarik napas kembali Bapak. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak bisa kembali ke meja. Baik Bapak Andi, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, di mana memang benar Bapak mengalami rasa nyeri di bagian kanan bawah. Seperti tadi saya tekan tersebut kan Bapak mengalami rasa nyeri. Kemungkinan diagnosis saya niki dengan adanya demam niki berarti terjadi inflamasi pada organ bagian kanan bawah tersebut. Organ bawah tersebut kemungkinan ada appendix. Jadi kemungkinan Bapak mengalami appendicitis Pak nggih. Namun ini juga memerlukan pengecekan lebih teliti lagi, dan untuk sekarang saya bisa memberikan beberapa saran kepada Bapak untuk tidak makan makanan yang pedas terlebih dahulu Pak ya. Itu terutama, dan juga mengatur pola makannya yang terpenting agar makan makanan yang sehat saja terlebih dahulu. Baik Bapak, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Bapak bisa kembali ini. Terima kasih Pak.